Aktif, kembali lagi di podcast cerita menarik Aktif dengan aku, Siti Jawab Hadiah. Nah, teman-teman, untuk tema kali ini kita bakal ngebawain self development. Nah, untuk narasumber kita kali ini, bisa teman-teman lihat di depan kita ada cantik yang akan ikut membahas mengenai self development ini. Siapa yang mungkin bisa perkenalkan dulu? Ya, terima kasih. Halo Sobat Aktif, perkenalkan nama saya Luciati. Saat ini saya sedang tertarik untuk mendalami tentang self development. BTW, thank you ya sudah. Sama-sama. Kayak kan kita bakal membahas self development. Emang menurut Teteh self development itu apa sih? Jadi menurut saya self development itu adalah proses untuk kita menjadi lebih baik dari hari sebelumnya sampai ke hari lainnya. Jadi selalu ada progres di setiap harinya, gitu sih. Nah, terus untuk alasan Teteh kenapa sih Teteh bisa tertarik ke self development ini? Oke, kenapa sih tertarik di self development? Berkaca dengan pengalaman saya ya, yang dulunya tuh saya ada problem di diri saya mengenai kepercayaan diri. Nah, saya mulai membincang lagi nih, apa sih yang membuat saya tuh tidak percaya diri. Nah, dari situ saya mulai menggali, mencari tahu informasi mengenai self development yang saya rasa bisa mengatasi permasalahan saya mengenai percaya diri saya. Ngomong-ngomong soal self development ini, untuk kebiasaan sehari-hari atau rutinitas Teteh ini emang seperti apa sih? Oke, sama sih kayak orang pada umumnya gitu ya. Artinya saya lebih suka meditasi ya, karena menurut saya menjaga keseimbangan mental juga penting. Iya. Dan saya juga suka untuk journaling, menuliskan apa yang sedang saya pikirkan, menuliskan apa target-target saya ke depan, yang menurut saya itu membantu progres saya setiap harinya. Ya sama seperti Jul juga yang kesehariannya kuliah, terus organisasi dan lain-lain itu sama. Yang membedakan mungkin di self development ini menambahkan meditasi dan juga journaling. Dan kalau misalkan saya juga mulai untuk menyukai olahraga. Kalau kalau misalnya denger ya aku terpilih sebagai putri hijab Jawa Barat ya. Nah itu kan sekarang Teteh mengikuti BMFI juga nih. Nah menurut Teteh di eh, putri hijab Jawa Barat terus udah alih ke BMFI itu menurut Teteh perkembangannya seperti apa nih? Oke, izin menginformasikan juga ya. Tadi penyebutannya kurang. Yang benar itu putri hijab loh. Oh iya, maaf ya saya. Jadi putri hijab influencer Jawa Barat favorit 2023 tahun. Keren ya. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi untuk putri hijab influencer itu lebih ke sekumpulan wadah bagi kelima untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Nah, kegiatan itu lebih banyak konten media sosial karena ada influencernya seperti itu. Nah, untuk perbedaan influencer dengan organisasi di kampus itu lumayan ya berbeda gitu ya. Mungkin sangat berbeda karena di influencer kan saya selalu ketemu sama perempuan gitu ya, jadi saya terbiasa dengan hal itu dan diskusinya juga kebanyakan lebih ke uh, deep talk juga, lebih banyak bertanya soal bagaimana menjadi muslimah yang baik tapi tetap modern, itu pembahasannya. Kemudian jika di organisasi yang pastinya nggak semuanya perempuan gitu, saya juga harus belajar menyesuaikan adaptasi dengan laki-laki di forum yang lumayan ya baik ini ya seperti itu. Nah, kemudian untuk pembahasannya juga sangat berbeda jauh karena visi misinya juga pastinya sangat berbeda. Jadi gitu aja. Oh iya, saya ngomong-ngomong, siapa sih teh yang membuat Teteh terinspirasi mengikuti BEM, terus juga mengikuti sebuah putri hijab Jawa Barat ini?
Oke, yang menginspirasi pastinya dari orang tua ya, khususnya ibu saya yang selalu menginspirasi saya untuk selalu berkembang, mencoba hal yang baru. Nah, ada juga sosok yang sering saya baca itu dari Tony Robbins. Beliau itu bilang kalau kita tuh harus apa ya, menargetkan sesuatu di hidup kita, entah itu visi misi yang itu tuh sudah jelas. Jadi saya menerapkan itu sebisa mungkin, sebisa mungkin setiap harinya. Kan sekarang Teteh udah menginjak di BPFT 5. Terus juga kan lagi dengan kuliah. Gimana sih cara Teteh untuk mengatur waktu Teteh? Oke, pastinya sih manajemen waktu ya. Kita harus tahu skala prioritas kita apa dan gimana cara kita manage-nya. Yang paling penting pasti keluarga ya, keluarga nomor satu. Kemudian akademik, kuliah, kemudian organisasi, dan bahkan bisa lewat bekerja seperti itu. Nah, jadi kita juga harus bisa manajemen waktu dengan skala prioritas kita. Nah, terus untuk cara tersendiri gimana sih cara menjaga keseimbangan antara kehidupan sehari-hari sama sang develop ini? Oke, untuk menjaga keseimbangan antara sehari-hari dan satu momen, pastinya kita tuh harus tahu ya to kita dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali gitu. Kalau saya dari pagi itu saya lebih suka meditasi karena itu membantu mental saya untuk selalu waras gitu. Karena kan sekarang banyak ya kayak banyak tugas, banyak pasti relate ya kita di kampus ini sebagai mahasiswa. Nah kita juga harus punya to-do list-nya setiap hari tuh kita dimulai dengan apa, misal meditasi atau olahraga atau journaling dan berlanjut dengan tugas-tugas kita yang harus kita selesaikan pada saat itu. Misal kita ada tugas di organisasi atau kita ada tugas akademik kita sendiri. Nah, untuk mengelola itu, kita kan di organisasi itu nggak sendirian ya. Pasti ada orang lain yang bisa ngebantu itu. Setiap divisi juga biasanya banyak kan pasti gitu ya banyak. Dan kita juga harus apa namanya mendelegasikan pekerjaan itu dengan rata. Jadi nggak semua tugas harus kita selesaikan sendirian. Pastinya kita juga harus mendelegasikan itu gitu sih kayak. Nah, kan Teteh sudah mengikuti Pekerja Jawa Barat, sudah mengikuti BMFQ yang sekarang sedang dijalani gitu ya. Nah, pastinya Teteh di setiap perjalanan hidup Teteh pasti ada evaluasi diri sendiri dong. Nah, evaluasi Teteh kepada diri Teteh sendiri ini apa sih? Nah, untuk evaluasi diri ya, biasanya kan saya punya plan gitu ya, plan A, B, C, dan terus juga tulis. Nah, saya biasanya setiap minggu menceklis apa saja yang sudah saya capai, apa saja yang belum saya capai. Nah, dari situ saya bisa melihat bagaimana perkembangan saya, apakah eh, apa yang sudah saya kerjakan kemarin itu sudah maksimal atau belum. Bahkan apakah ada yang belum saya kerjakan sampai di minggu itu. Kemudian jika memang banyak kekurangan, saya akan biasanya mulai merencanakan kembali bagaimana cara untuk menyelesaikan tugas saya sedang mungkin. Kemudian saya juga bertanya ya kepada teman-teman sekitar sahabat-sahabat saya yang saya percaya untuk memberikan feedback bagaimana perkembangan saya, bagaimana mungkin kepribadian saya uh, sudah saya juga bertanya ke teman saya menanyakan feedback apakah kepribadian saya ada yang menyakiti atau tidak. Saya sering bertanya ke teman-teman saya. Gimana sih Teh, cara kita tahu tanda-tanda diri kita tuh udah berkembang? Mungkin dari penonton juga pengen tahu ya, tadi gimana sih bisa tahu diri kita itu udah berkembang gitu. Oke, menurut pendapat saya ya, gimana caranya supaya kita tuh tahu progres kita setiap harinya. Pastinya kita harus tahu ya dari to-do list kita, kan kita sudah menulis nih to-do list, hari ini kita akan mengerjakan tugas apa, hari ini kita akan ikut rapat apa, atau kita akan
part-time atau freelance dan lain-lain. Itu kan sudah terlihat ya apa saja yang belum, apa saja yang sudah. Jadi kita juga harus menulis gitu menurut saya ya, to-do list yang sebisa mungkin lebih detail dari kita mulai bangun tidur, kemudian sampai ke tidur lagi seperti itu mungkin sepele atau tidak mengubah apapun, tapi jika dilakukan dengan rutin, menurut saya itu akan jadi perkembangan yang signifikan. Oke. Nah, ada nggak sih motivasi yang bisa mendorong penonton kita, ataupun saya sendiri di sini gitu ya? Gimana sih cara kita tuh untuk mendorong rasa self development ini ke diri kita sendiri gitu? Oke, untuk bagaimana sih cara untuk memotivasi diri kita supaya kita tuh bisa lebih baik dari hari sebelumnya? Menurut saya, kita harus punya komitmen, komitmen yang jelas dan motivasi yang jelas juga. Kita juga harus planning dulu secara realistis. Gimana sih visi kita, tujuannya apa? Kita ngerjain ini tujuannya apa, jadi lebih dirinci lagi tapi dengan realistis gitu, enggak yang terlalu ngawang-ngawang gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu nih targetnya apa, bagaimana cara mencapainya di setiap harinya sedikit demi sedikit, menurut saya jika memang itu sudah berhasil, itu ada kepuasan tersendiri gitu buat kita karena kita sudah menyelesaikan tantangan atau target tersebut. Dari situ itu ada motivasi buat kayak ayo bisa ngerjain ini lagi, selanjutnya mau ikut misal lomba ini, terus mau ikut seminar atau khusus dan lain-lain. Itu menurut saya itu juga penting gitu, jadi kita harus punya motivasi buat kita setiap harinya supaya bisa lebih baik dari hari sebelumnya gitu Teh. Oke, berarti penulis dalam hidup itu penting banget ya, kayak untuk memanage waktu kita gitu. Karena kita udah di penghujung acara, ada nggak sih kata-kata mutiara atau kata motivasi untuk teman-teman semua deh? Oke, mungkin dari saya ya, untuk teman-teman jangan lupa selalu belajar dan berusaha untuk lebih baik setiap harinya. Meskipun menurut kalian progresnya itu kecil, tapi hal yang kecil jika dilakukan setiap hari itu bisa menjadi hal yang besar. Jadi teman-teman jangan berkecil hati jika apa yang sudah teman-teman tuliskan atau rencanakan tidak selalu terlihat besar progresnya, namun kalian harus yakin bahwa kalian konsisten, pasti hal yang besar bisa kalian dapatkan. Oke, teman-teman, karena tadi kita udah ngobrol banyak nih sama Teh Uci. Mungkin sekian podcast yang dapat kita bawakan. Saya Siti Jovelia dan Saya Alisa Putri. terima kasih. See you teman